tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Bulan yang dulunya kita tunggu-tunggu, bulan yang dulunya kita sambut dengan gegap gempita. Rasanya bertemu dengan Ramadan. Namun setelah Ramadan itu berlalu di tengah-tengah kita dalam aktivitas kita, maka tibalah kita sampailah di penghujung Ramadan. Ada kalanya golongan orang-orang itu merasa gembira dengan akhirnya Ramadan, karena sebentar lagi akan hari raya Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan memakai baju baru. Sebentar lagi kita akan dihidangkan dengan makanan-makanan yang enak. Tetapi begitukah sikap seorang muslim ketika akhir Ramadan? Padahal Rasulullah SAW mengingatkan ketika akhir Ramadan, maka malaikat-malaikat yang ada di langit, bahkan langit itu sendiri dan bumi pun merasa sedih dan menangis akan kepergian Ramadan. Maka ditanya, kenapa harus sedih ya Rasulullah? Maka jawabannya adalah musibatan li ummati Muhammad. Karena ini musibah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang banyak itu merasa gembira dengan datangnya Ramadan, tetapi ketika akhir Ramadan mereka justru meninggalkan amaliyah Ramadan. Yang dulunya dia rajin salat tarawih, maka di akhir Ramadan pun dia telah meninggalkan shaf tarawihnya. Yang awal Ramadan giat membaca Al-Quran, tadarus, mengejar khatam, hari demikian pun mulai kendor bacaan Al-Qurannya karena aktivitas kesibukan dan lain hal. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita yang sebenarnya adalah kita harus roja, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan amaliyah di bulan Ramadan harus kita istiqomahkan terus sampai nanti menjelang selesai Ramadan dan 11 bulan yang akan datang. Apapun yang kita sudah torehkan di Ramadan itu menjadi bekal. Ini adalah langkah awal untuk menjadi orang yang baik di 11 bulan yang lalu, bukan menjadi orang-orang yang kendor amaliyahnya. Bahkan di antara kita ada orang yang sudah tak lagi berpuasa. Di antara kita ada yang sudah tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu karena alasannya sibuk mengejar dunia, alasannya mengejar THR dan sebagainya. Ini merupakan sikap yang tidak pantas untuk kita lakukan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu amaliyah Ramadan yang begitu banyak itu kita lakukan, mulai dari sahur, dan sahur itu sendiri, mulai dari tilawah, bahkan tidurnya pun sendiri orang yang berpuasa, sampai nanti berbukanya, sampai lagi sholat tarawihnya, sebegitu banyak. Maka ini akan hilang dan akan sirna melewati orang-orang yang beriman itu. Maka kesedihan yang mana yang dirasakan oleh seorang muslim ketika semua ditumpahkan, doa-doa yang selama ini kita panjatkan diijabah oleh Allah, sedekah-sedekah yang ditumpahkan dimasukkan ke dalam kotak infak selama Ramadan diterima oleh Allah. Bahkan tidurnya orang berpuasa pun dinilai ibadah oleh Allah. Itu pun nanti sepekan dan 2 pekan yang akan datang pun akan meninggalkan kita. Apakah kita akan kembali menjadi orang-orang yang tidak takut dengan Allah sepeninggal Ramadan nanti? Maka khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada diri hati pribadi dan semuanya, apakah Ramadan tahun ini menjadi berkesan dalam hati kita, ataukah justru kebalikannya? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang memakan hak orang lain lagi setelah Ramadan? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang makan barang haram lagi? Apakah kita akan korupsi lagi setelah Ramadan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya pesan dan kesan Ramadan yang paling utama yang tidak boleh kita lupakan nanti kalau kita meninggalkan Ramadan adalah jadilah kita orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita ditempa dan ditempuh kegiatan selama Ramadan tujuannya adalah menjadikan orang yang takut.
Apa jadinya kalau setelah Ramadan kita menjadi orang yang begitu garang, tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka duit mana lagi yang kita korupsi? Berapa triliun lagi yang kita akan garuk itu? Nauzubillahi min dzalik. Maka pesan Ramadan, jangan sampai kita kembali kepada orang-orang yang tidak takut dengan Allah. Takutlah kita memakan makanan yang haram, takutlah kita memegang sesuatu yang haram, apalagi sampai ke dalam perut kita. Orang-orang yang sepeninggalan Ramadan, dia ingat dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun apabila kita mungkin terlanjur, maka pesan ini kita akan bawa orang-orang yang terlanjur memakan makanan yang haram. Maka yang pertama, an-naru aula bih. Kalau kita masih juga memakan makanan yang haram, maka ayu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, an-naru aula bih, maka neraka itu lebih utama darinya. Maka setelah Ramadan, kalau kita memakan makanan yang haram, maka kita sudah dapat tiket untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memakan makanan haram itu doanya ditolak oleh Allah. Padahal selama Ramadan doanya diijabah, tapi setelah Ramadan kalau dia memakan makanan haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia, ya Allah, jadikan aku orang yang soleh, jadikan aku anak yang soleh, jadikan keluarga aku keluarga yang soleh. Tapi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena at'abuhu haramun, setiap yang dimakan itu haram, wa syarabuhu haramun, yang diminum itu haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kecelakaan mana lagi? Celaka mana lagi yang didapati oleh orang-orang makanan yang haram? Yang ketiga adalah apabila harta itu yang haram itu disedekahkan, maka ini sebagai menjawab opini yang mengatakan duit yang haram harus disedekahkan. Ingat hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, duit-duit yang haram itu apabila disedekahkan, itu sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan duit itu 100 juta, 90 juta yang kita infakkan ke masjid, maka menjadi duit yang haram, maka tidak bisa membuat manfaat bagi dirinya. Apabila dibelikan untuk beras, beras itu nanti akan dimasak lalu menjadi nasi, nasi disuapkan oleh keluarganya. Seandainya itu terjadi, dia telah menyuapkan sesuatu yang haram di mulut anak-anaknya dan istri-istrinya. Makanya nasi itu akan dimakan digiling oleh lambung. Lambung nanti dicerna menjadi darah disemburkan di jantung disemburkan ke dalam otak pun menjadi otak yang haram, pikirannya haram, pandangannya haram, tangannya haram, karena sesuatu yang haram telah dimakannya. Maka pantas kalau anak itu sudah memakan makanan haram, pantaslah anak itu susah diingatkan. Kenapa anak saya tidak mau ke masjid? Mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulutnya. Istriku, kenapa engkau sulit dibimbing? Mungkin kita telah salah memberikan nafkah kepada istrinya, ada sesuatu yang haram. Maka korupsi, nepotisme dan sebagainya, suap menyuap itu, kalau puasa itu berhasil, maka jadilah kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak uang negara ini dikorupsi oleh orang, maka jadilah kita orang yang muslim, orang yang beriman dan takut kepada Allah atas apa yang Allah telah rizkikan itu. Maka pesan Ramadan yang paling utama di antara pesan-pesan yang lain, jadilah kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan Ramadan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, menjadi iktibar bagi kita semuanya. Ayo kita pelajari dan ambil hikmah dari pelajaran Ramadan. Jangan sampai kita terjerumus kembali ke lubang yang sama, kemaksiatan yang sama. Kita menjadi orang-orang yang rugi. Karena Ramadan bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim